Jumat kita kebagian kedapatan wangsit untuk bikin 6x6 Hilux. Jadi tadi pagi jam 8 udahlah Hilux putih bikin 6x6 aja. Akhirnya jam 9 dimasukin ke sini, potong dah. Potong, sasisnya dipotong, dimundurin 70 cm karena ban pakai 35. Terus baknya kita nggak mau terlalu panjang karena tidak proporsional juga. Akhirnya kita hanya mundurin overall 70 cm. Jadi fendernya harus digeser ke belakang gitu. Gardanya pakai Hilux sama, ini Hilux baru semua, ada lokernya juga. Terus sistem suspensinya kita rubah kayak Fortuner lah kira-kira, dan banyak part dari Fortuner masuk ke sini supaya mudah lah dari spare partnya. Terus rencananya, oh ya, mobil ini sudah di remap sama di upgrade stage 2 kemarin dari 128 WHP jadi 250-an lah. Jadi cukup oke saat dibikin 6x6. Terus bumpernya juga pasang ARB, kita maunya agak keren lah dilihat. Nah ini prosesnya sehari ini sampai jam berapa ini? Bisa asar ya, 3:30 kita baru nyelesain pekerjaan ini. Harapannya nanti sore itu bak belakang udah naik sini, jadi secara proporsi sudah kelihatan. Tinggal besok kita ukur geometri suspensi supaya bisa dipasang dengan mudah, spare partnya mudah. Project 6x6 ini pertama kita kan motong sasis. Dari motong sasis antara di tengah-tengah roda itu kita potong jadi 2. Terus yang bagian belakang itu dimundurin sekitar 70 cm. Terus kita buat desainnya untuk menyambung dari sasis yang dipotong itu. Kan ini jadinya 6x6, ada 4 roda di belakangnya. Pertama kita bikin mal karton kita sket malnya di mobilnya, terus masuk ke CAD, Computer Aided Design, didesain dulu 3D nya. Nah setelah desain 3D pertama jadi, kita laser karton, di laser pakai kertas, paper cutting, di laser semuanya, ada lubang-lubang buat bautnya, nanti dipasin di sasisnya. Terus setelah laser karton kita masuk ke mobilnya, ke sasisnya, kita tempelin semuanya, ke arem-aremnya, terus ke sok-soknya, sambungan arem gardan ke bracket-bracketnya gitu. Setelah itu sudah fix, sebenarnya itu belum fix juga sih, kita perlu beberapa proses buat bisa menjadi fix. Itu ada 2-3 kali kita revisi sekali, ada yang nggak pas nanti kita revisi lagi sampai benar-benar desain itu udah pas di sasisnya. Nah setelah desain 3D udah fix semua di sasis, selanjutnya kita laser metal cutting, kita laser besi sesuai dengan kekuatannya. Kita pakai besi dengan tebal 5, 4, 3 dengan penguat-penguatnya, reinforce-nya, dengan bracket arm depan, arm belakang gitu, supaya lebih kuat, bisa fungsional buat 6x6-nya bisa berjalan dengan baik. Nah setelah itu metal cutting selesai, terus ada beberapa bendingan, plat-plat yang udah di cutting besi itu kita tekuk sesuai dengan desain yang udah fix itu. Terus kita bawa ke sasisnya, nanti kita rakit, semuanya udah fix, dikasih lubang di sambungan depan, sambungan belakang.
kita sambung rakit semua dengan cara pengelasan sama ada perakitan menggunakan baut. Ini kita masih berjuang untuk nyelesain 6x6. Sebenarnya kemarin ketunda-tunda masang aja. Ini sekarang sistemnya udah dibikin plug and play, dan ini bisa jadi kit. Maksudnya kalau mobilnya Hilux itu tinggal beli kitnya, ini semua sudah ada lubangnya, semua sudah ada pedomannya, jadi bisa pasang sendiri semuanya. Dan kita juga berpikir bahwa part-partnya yang ada sekarang itu part number. Misalnya gardan belakang punyanya Fortuner VRZ, arm setnya semua Fortuner VRZ, track bar semua Fortuner VRZ. Tujuannya apa? Tujuannya kalau rusak gampang cari. Yang kedua, kalau mau upgrade ada, misal per mau tingginya berapa, mau loopnya berapa, banyak. Itu semua kita berpikir seperti itu. Kopel belakang, yang kopel gardan paling belakang juga pakai Hilux, jadi nanti kalau rusak itu mudah carinya. Terus kalau final gear ratio juga gampang carinya, kita bisa upgrade ke locker juga. Dan teman-teman kalau mau bikin itu mudah, tinggal kita print aja, rakit sendiri bisa. Nah, gitu loh, jadi solusi bagi teman-teman. Cuman memang kita yang R&D dulu, research and development dulu, dan kita meminimasi masalah. Artinya semakin sedikit modifikasi, semakin sedikit masalahnya. Nah, itu. Nanti kita semoga minggu depan jadi, kita akan tes gitu kan.
Sore ini kita mau finishing 6x6. Kemarin udah kita tes untuk overland saat 3rd anniversary Laman Great. Aku sendiri yang pakai off-road, light off-road sih sebenarnya. Oke banget, enak banget, cuma sedikit masalahnya hanya dia waktu itu sistemnya 4x4, 4x2-nya dari bawaan Hilux-nya yang macet. Tapi itu masalah mobilnya, bukan masalah 6x6-nya. 6x6-nya sih oke, spring rate udah bener, shock breaker udah bener. Tinggal nanti kita coba load barang di sini. Karena konsepnya berubah, mobil 6x6 ini akhirnya mau dijadiin mobil rescue. Tujuannya apa? Tujuannya karena kemarin saat kita coba untuk overland, nanjak-nanjak ekstrim apa tuh mobilnya support banget. Di saat kita pasang low gear, enak banget nanjaknya gitu loh. Jadi sangat membantu di saat mobil ini dipakai untuk misal kirim bantuan ke tempat bencana dan lain-lain, karena banyak juga proper 35, final gear udah kita ganti semua, terus ada lokernya juga, jadi sangat proper untuk jadiin mobil support untuk bencana alam mungkin ya, seperti itu. Makanya mobil ini kita setup bisa bawa barang yang sangat banyak. Terus atasnya juga ada roof rack-nya dipanjangin supaya suatu saat kita bawa kano misal atau tenda-tenda itu bisa di atas gitu. Karena spring load-nya juga kita setup untuk bawa barang itu. Jadi mobil ini akan lebih fungsional lah, nggak hanya sebagai untuk mobil yang dipakai untuk kontes atau untuk gagah-gagahan, tapi juga ada misi lain dari mobil itu. Jadi bawa bantuan ke kondisi-kondisi atau trek-trek off-road yang kalau mobil double cabin hanya bisa muat sedikit, ini mungkin bisa muat 2 kali lipatnya dari mobil double cabin standar gitu loh. Karena sudah ada kanopinya. Juga mobil ini overhangnya sangat bagus, bannya juga sangat gede gitu, dan ada lokernya. Jadi harusnya bisa lebih proper bawa barang ke daerah yang sulit dilakukan untuk double cabin kondisi standar. Harapannya bisa bermanfaat, tidak hanya dipakai untuk gagah-gagahan aja. Terus semua dicat putih akhirnya, jadi memang biar mobilnya lebih kelihatan lah, lebih kelihatan saat di kondisi-kondisi tertentu atau di hutan lebih kelihatan. Terus nanti akan di stikernya bisa kita lihat nanti. Terus yang kemarin tak pikir mesin 2500 2KD itu kita upgrade stage 1, ganti turbo, noken as, supply pump, stroker pump, knalpot, intercooler gitu. Tak pikir masih lemot loh, ternyata enak banget tenaganya, bisa kencang mobilnya, bisa kencang, bisa 120 lebih. Cuman takut aja bawanya karena belum terbiasa. Nah, karena atas dasar itu tenaganya juga oke, maintenance-nya juga gampang. Mobil ini akan dijadikan tidak hanya sekedar mobil pajangan, tapi bukan hanya mobil kerja aja, tapi ya punya misi yang lain juga. Nah, ini bisa dilihat detailnya nanti. Terus ada banyak permintaan dari teman-teman untuk dibikinkan 6x6. Kalau 6x6 bikin bisa nggak? Bisa lah, kita bikinkan kit besok. Jadi kit itu semuanya bisa masuk. Artinya semua bisa bikin, tinggal beli kitnya, spare partnya part number, tinggal beli spare partnya sendiri masing-masing, jadi bisa murah gitu loh. Kita akan bikin kit sasis sama transfer case. Lainnya bikin sendiri aja lah, gampang.
standar dari mobil ini dipasang internalnya ada radio Rix, radio komunikasi. Ini dari apa sih? Ini dari Kenwood ya. Radio Rix Kenwood, ada unit chip, memang mesinnya sudah diganti beberapa part. Nanti kita cerita mesin. Ada aux beam. Ini beberapa lampu untuk light bar, untuk lampu depan. Terus ini keterangan lampunya bisa di setel dari sini. Terus ini lampu samping kanan, lampu samping kiri. Ini masih beberapa channel yang kosong, masih bisa ditambah-tambah. Terus kalau ngomong mesin, performance mesin ini mesinnya 2KD. Jadi ini Hilux tahun 2015 yang bodinya sudah baru, Revo, tapi mesinnya masih KD series. Itu memang kita cari karena mesin itu lebih bandel dan lebih mudah di-upgrade performanya. Sebelum kita modifikasi 6x6, aku udah yakin ini kurang torsinya, makanya kita upgrade dulu. Cam kita ganti, turbo kita ganti, stroker pump, nozzle kita ganti semua. Yang lain masih standar sama unit chip sama remapping. Nah, itu membuat torsinya udah 600 Newton, jadi udah sangat enak ternyata. Ini mobil dipakai belok putar balik nggak problem gitu loh. Nih langsung limiter, gampang banget limiter karena sudah di remap. Komentarnya ini gigi 2 ya, ini gigi 2 tak gas. Limiter nih udah gigi 3. Nyetir tangan satu tuh limiter, kenceng banget mobilnya, takut. Alhamdulillah kita akhirnya bisa menyelesaikan proyek pertama Hilux 6x6. Proyek ini memang konsepnya berubah-berubah. Yang awalnya kita hanya bikin Hilux untuk kontes, untuk senang-senang. Pada akhirnya kemarin setelah kita coba di acara 10th Anniversary Lamban Garage, kita main off-road beneran. Ternyata kemampuan off-roadnya lebih oke daripada Hilux 4x4. Terus kita pikir juga bahwa ini bisa bawa barang yang jauh lebih banyak. Akhirnya ya udahlah, mobil ini punya misi khusus sekarang. Jadi suatu ketika bisa bawa bantuan di saat kondisi-kondisi tertentu, misal bencana alam dan lain-lain. Harapannya bisa membantu banyak orang gitu. Karena memang kemampuan off-roadnya cukup, dan mobilnya ini kalau dilihat dari ruangan bawa barangnya sangat gede gitu loh. Dan ban 35 ada locker, terus ada winch yang proper. Sudutnya depan belakang juga oke, jadi ya kenapa nggak kita pakai dengan maksimal gitu. Kalau ngomong 6x6 Hilux ini, aku yang paling impresif ternyata handlingnya itu sangat mudah, tidak seperti yang aku bayangin pertama waktu aku bikin VX 6x6 itu agak sulit handlingnya karena mungkin wheelbase-nya terlalu panjang. Nah ini ternyata dengan geometri yang kita bikin sekarang, handlingnya mudah banget. Bahkan U-turn ring road aja, ring road Jogja itu U-turnnya bisa dilewatin gitu. Dan kemarin waktu kita off-road, waktu acara anniversary itu lewat jalan sempit-sempit, oke, masuk sawah-sawah, oke juga. Jadi ya aku nggak nyangka bahwa bakal enak. Terus yang pertama itu, yang kedua power. Mesin 2KD ini dengan kita naikin performanya, dengan ganti cam, ganti turbo, injektor, stroker pump, remap, unit chip, knalpot gitu, cukup itu aja sudah 600 Newton torsinya. Kita pakai kampas kopling racing, ternyata powernya gede banget, cukup banget untuk handling ini. Jadi aku nggak nyangka, tak pikir lemot mobilnya, ternyata nggak, bisa kenceng. Dan remnya juga masih proper gitu loh. Jadi ternyata bikin Hilux 6x6 itu tidak sulit, tidak banyak yang harus diurusin gitu. Terus kalau ngomong speknya sebenarnya simple banget. Seperti kita bikin Hilux 4x4, cuman ban 35, jadi final gear ratio kita ganti 488 Yukon. Kita order khusus kemarin ke Yukon, karena yang matic sama yang manual beda final gear depannya, makanya kita beli dari Yukon. Jadi teman-teman yang pengen Hilux-nya pakai ban 35 tapi rasionya masih bagus, boleh hubungin Lamban Garage deh. Kita ada yang matic, ada yang manual. Terus bannya pakai 35, peleknya method bedlock, ring 17, itu proporsi yang sangat oke. Terus gardan depan belakangnya juga pakai Hilux Revo.
Jadi maksud kita semua partnya itu part number. Bahkan arm setnya pun yang belakang ini full punyanya Fortuner. Kalau rusak gampang. Terus yang depan itu punyanya VX. Ada satu arm yang custom tok. Ya nggak mau itu karena kita nggak mau ngerubah posisi tangki sistem. Fuel system itu kita tidak rubah sama sekali. Supaya apa? Supaya kalau problem di lapangan itu mudah dilakukan. Dibenerin mudah, spare partnya gampang, nggak banyak custom lah. Terus transfer case kita pakai punyanya 6x6 khusus. Jadi memang transfer case itu dibikin untuk truk 6x6. Rasionya juga khusus. Terus kopelnya ke belakang 2. Jadi saat di jalan raya kita hanya aktifin gardan tengah aja. Dan itu open differential. Jadi mobilnya handlingnya enak banget, tidak ngerem, tidak ada yang membebani berat atau gimana, nggak sama sekali. Ada lokernya bawaannya si gardan, jadi ada elektronik locker belakang, sangat membantu sekali waktu off-road ekstrim. Terus travel suspensinya kita setup yang belakang itu 10 inch, pakai shockbreakernya VX80, part number lagi gitu loh. Pernya pakai punyanya Fortuner, part number lagi, jadi semuanya ini ada part numbernya, jadi kalau rusak sangat mudah lah bikin. Terus yang depan pakai provider monocoop di revolving, sama pernya pakai raw gitu. Bumper belakang pakai bikinan Metalcraft full set. Kalau sama bracket winchnya pakai Warfare Evo. Yang depan ARB, set protektornya custom Metalcraft. ARB pakai winchnya 9,5 XP, jadi sangat proper sekali. Lampu-lampu tambahan ada ARB Intensity sama LED bar dari Steady. Lampu samping ada custom kanan kiri, ada 4 biji. Terus aksesoris yang lain ada radio rig, jadi radio komunikasi, dan ada pneumatic system. Jadi ini ada pompa kompresor, ada inverter, ada pompa kompresor itu ke tabung. Tabungnya sebenarnya untuk pneumatik gardan belakang. Jadi gardan belakangnya tinggal pencet tombol aja untuk ngaktifin gardan belakang atau enggak. Gitu. Itu kemarin udah kita coba, bagus banget, dan kompresornya ini juga bisa dipakai untuk mompa-mompa ban atau untuk kebutuhan yang lain. Terus karena ini jadi mobil yang bisa dibilang mobil rescue, makanya kita pasang roof rack panjang supaya di atas ini bisa available untuk bawa barang-barang panjang seperti kapal mungkin, kano, atau sesuatu yang panjang dan bisa kuat sampai dengan 500 kilo, lumayan. Terus ban serep kita pasang 2 karena memang mobil yang harus bisa tempur di segala medan, makanya ban serepnya disiapin 2 buah, nggak problem nanti kalau ada masalah di jalan. Nah, sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuman kemarin saya sangat seneng karena kita bisa pakai off-road beneran dan tidak ada problem. Sampai sekarang kita tes pun belum menemukan masalah yang berarti, jadi sangat senang sekali bisa bikin mobil ini. Terus ke depan ada satu yang harus kita rubah konsepnya. Jadi ini sasis masih disambung di tengah, pakai sistem bolt on, terus dilas gitu. Tapi semua ada bautnya dan bisa dipasang kitnya di Hilux manapun. Cuman sayangnya hanya bisa dipakai untuk Hilux. Makanya kalau mau lebih mudah, rencana ke depan kita akan bikin sasis yang sambungannya jadi 1 sampai belakang. Jadi kit 6x6 itu bisa masuk ke mobil apapun gitu. Tinggal menyesuaikan final gear ratio-nya tentunya. Jadi ada perubahan ke depan supaya tidak terlalu hanya bisa dipakai di Hilux. Kalau di Hilux drawingnya kita sudah ada, tapi pengennya kita bikin satu kit yang bisa dipakai di mobil apapun dengan masang mudah. Dan part-partnya kalau bisa part number semua. Artinya beli di pasaran ada. Itu akan membuat murah, mudah, dan low maintenance karena penyelesaian masalahnya di saat rusak gampang, spare partnya gampang gitu. Harapannya bisa jadi mobil yang memiliki misi khusus, dan mobil ini tidak hanya gaya-gayaan tapi memang ada apa ya, ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh mobil ini, atau mobil ini bermanfaat untuk orang banyak ya, intinya gitulah.